Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد في النساء وكل ضلالة في النار. وقال أيضا من يريد الله بالخير يفقهه في الدين. Awalan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya Rabbul Alamin, Rabbul Jalal wal Kamal, Zat yang Maha Hidup, Tuhan pemilik semesta alam yang menciptakan kita dengan sesempurna mungkin ciptaan sesuai dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sempurna mungkin ciptaan, yang memberikan kita nafas sehingga kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah ke hari ini kita membuka mata, masih ada di dalam rumah, masih ada di dalam kamar, ya, masih hidup. Allah masih memberikan kita pakaian sehingga tidak tersingkap aurat kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terlihat baik di hadapan makhluk, padahal mungkin aib kita begitu banyak. Ya, maka kita patut bersyukur atas nikmat ini, termasuk nikmat untuk bisa hadir ke taman-taman surga, ya, yaitu majelis-majelis ilmu, di mana nama Allah disebut, di mana malaikat rahmat turun, di mana doa dikabulkan. Sudah hari Jumat di majelis ilmu pula, masya Allah. Ya, maka apalagi yang menghalangi kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ya, la azidannakum. Kalau dalam takdir bahasa Arab itu ada yang namanya lam takkid. Lam takkid itu adalah lam penekanan. La azid itu artinya, kalau secara terjemahannya itu benar-benar pasti. Nah, dia la azidannakum, maka akan benar-benar aku tambahkan nikmat atas kalian. Wala in kafartum, dan kalau kalian kufur, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu benar-benar pedih, benar-benar perih. Ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan yang baik ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, menginginkan kebaikan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salawat dan salam kita untuk kepada manusia yang paling sempurna akhlaknya, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, pembawa syariat terakhir yang sudah lengkap, yang tidak perlu dirubah-rubah lagi, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, karena agama ini sudah lengkap. Ya, semoga Allah memberikan kita kemampuan, Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa meneladani beliau, berkumpul dengan beliau, bertemu dengan beliau, dan juga bersama-sama dengan beliau. Ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dan teman sekalian, ya, ana mewakili Ar-Raud Islamic School mengucapkan ahlan wa sahlan bikum, ya, wa marhaban bikum di sekolah kita tercinta ini. Ana mewakili sekolah mengucapkan terima kasih, ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu bikum, sudah menyempatkan hadir, sudah mau datang, sudah menyisihkan waktu untuk bisa hadir ke
program yang sama-sama kita ketahui, yaitu adalah sekolah orang tua. Agar apa? Kalau boleh saya bahasakan di bahasa Padang ini, agar kita dengan sekolah itu saiyo sakato, jadi ya, saiyo sakato, ya, setia dan sekata, begitu ya, supaya sejalan ya. Kita sebagai orang tua tahu arwah ini mau kemana, gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua tahu, oh ternyata pendidikan arwah itu seperti ini, dan semestinya pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah itu saling bersinergi, saling bahu-membahu, saling lengkap melengkapi. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, penyejuk mata dan hati di dunia dan di akhirat bagi orang tuanya, insya Allah. Baik, apa dan mohon sekalian, ya, hari ini adalah hari yang insya Allah berbahagia dan barokah. Kita akan membahas sebuah hal, kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah tema ini tema yang dalam konteks pendidikan, ya, ini sangat penting kita ketahui, gitu ya. Dalam konteks tumbuh kembang anak, ya, ini sangat penting kita dalami. Supaya apa? Supaya harapannya tentu saja anak-anak kita itu sempurna dalam tanda kutip, ya, tumbuh kembangnya, sempurna pendidikannya, sehingga bisa sempurna juga fungsinya sebagai manusia. Kalau boleh Anda bahasakan secara definisi singkat, ya, apa ar-rauf itu? Ma huwa ar-rauf itu? Wa ma adraka ma ar-rauf? Apa ar-rauf itu? Dalam definisi singkat, ar-rauf adalah sekolah minat dan bakat sesuai syariat. Ya. Ini iklan dulu kan begitu, ya. Baik, dalam konteks pendidikan, ya, tentu saja tidak lepas dari peran atau fungsi atau tujuan manusia diciptakan di muka bumi. Manusia diciptakan di muka bumi itu dengan dua tujuan. Insya Allah nanti akan ada bahasan materi khusus terkait hal ini. Jadi kalau kita memahami, ya, atau sering mendengar dalil yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu, ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, ya, melainkan untuk beribadah kepadaku. Apakah tujuan penciptaan manusia itu hanya itu saja? Hanya untuk menjadi sebaik-baik hamba yang baik untuk dirinya saja? Ya, nanti insya Allah kita akan bahas, ya, di kesempatan yang lain dengan mendalam. Intinya adalah, ya, tujuan penciptaan manusia itu ada dua. Yang pertama untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah, atau kita bahasakan soleh, gitu ya. Yang kedua menjadi sebaik-baik khalifah di muka bumi, atau kita bahasakan muslim, gitu ya. Nah, kenapa sih pendidikan ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas? Karena pendidikan ini terkait agama, ya. Berkembangnya agama ini, baik atau tidaknya, ya, anak-anak kita tergantung biiznillah, ya, seperti apa didikan kita. Ya, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran itu, ya, itu berada di atas kebenaran, fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadikannya seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya seorang Majusi. Ya. Maka Allah memperingatkan kita dari panasnya api neraka. Apa yang perlu kita hindari diri kita dan juga keluarga kita. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di dalamnya itu ada malaikat penyiksa. Apa nama malaikat penyiksa? Ada yang tahu apa dan apakah malaikat Malik begitu, ya? Bukan. Ya, malaikat Malik itu penjaga neraka. Malaikat penyiksa disebut malaikat Zabani. Ya. Di dalamnya itu ada malaikat penyiksa yang ghilad syidad. Ghilad syidad itu kalau boleh saya bahasakan,
gak kenal rasa kasihan, bengis, keji, sadis. Nah, begitu ya, kalau boleh saya bahasakan. Ya, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka nggak punya rasa kasihan. Malaikat penyiksa itu memang tugasnya cuma satu, menyiksa saja. Gitu ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka dari dalil ini, ya, kita sudah tahu nih, berarti kita punya tugas di dunia ini. Ya, jadi apapun kita, entah orang tua, entah guru, entah pramugari, entah pekerja pabrik, entah manajer, jadi apapun kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Nah, makna ya, atau apa? Jagalah, ya, dalam bahasa Indonesia ditafsirkan atau disampaikan penjelasannya oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam kitab Imam At-Tabari rahimahullah, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Apa artinya? Itu artinya alimu wa adibu. Artiku jagalah itu bagaimana menjaga diri kita dengan keluarga kita dari bahasa neraka itu adalah dengan alimuhu wa adibuhu. Ajarkanlah mereka ilmu dan ajarkanlah mereka adab. Alimuhu wa adibuhu. Itu artinya kur, ya, atau penjelasan dari kata jagalah dalam ayat ini. Lalu berikutnya, ya, telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mesti akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Itu adalah niscaya, kepastian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persingkat, gitu ya. Setiap amir, atau kita bahasakan kepala negara, gitu ya, apapun yang diamanahkan kepada orang ini atau kepada kita dari urusan-urusan orang banyak, maka di hadapan Allah akan ada hisabnya. Semakin besar amanahnya, semakin besar hisabnya. Ya, maka pada zaman dahulu orang-orang ketika ada pergantian khalifah, mereka pada kabur, mereka pada menghindar. Mereka tidak ingin menjadi khalifah karena mereka tahu di hadapan Allah semakin banyak rakyat yang mereka tanggung, maka akan semakin berat juga hisab yang mereka hadapi. Berbeda kayak kalau zaman sekarang, ya. Terbalik kayak kalau zaman sekarang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya bahasakan lebih detail terkait dalil ini. Maka seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya dan anak-anaknya. Maka seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi kewajibannya. Maka begitu pun seorang anak terkait hak dan kewajiban akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput nanti di hari di mana amal-amal ditegakkan, di mana pertanggungjawaban diminta, di mana kitab catatan amal kita akan diberikan. Tidak ada yang luput. Ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya seumur hidupnya. Kalau dia hidup 70 tahun, hisabnya 70 tahun. Ada yang hisabnya lama, masuk neraka ujung-ujungnya. Dan hal sebagainya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut, insyaallah. Ya. Dan dari hal sebagainya. Maka kalau kita menyadari bahwa kita semua di sini adalah pemimpin, maka kita memiliki kewajiban tentang apa yang kita pimpin. Kalau dalam konteks pendidikan, Abah dan Muhammad sekalian, berarti anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanya terkait apa yang sudah diberikan kepada anak-anak kita dari yang terbaik. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang-orang akan saling bermusuhan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap orang akan menginginkan keselamatan, akan cenderung menempuh berbagai cara. Maka nanti tidak aneh kalau nanti di hadapan Allah seorang suami menuntut istrinya, seorang istri menuntut suaminya, dan banyak dalil terkait hal tersebut. Seorang orang tua
mempertanyakan anaknya. Seorang anak menuntut orang tuanya. Tidak ada yang tidak bermusuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah mudahkan kita dari hal tersebut. Nah, maka pendidikan ini menjadi penting karena dia adalah bentuk tanggung jawab amanah yang Allah berikan kepada kita melalui anak-anak kita. Ya. Lalu berikutnya, Nabi juga bersabda, telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang mendidik anaknya itu secara derajat lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok. Ya. Bagian dari pendidikan sudah itu merupakan kewajiban dan itu sangat mengandung pahala tentu saja. Maka apalagi yang menghindarkan kita dari kewajiban ini. Berikutnya, kira-kira setelah dalil yang saya sampaikan, dalil yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira saya tanya kepada Abah dan Ibu sekalian, di pundak siapa, ada di siapa tanggung jawab pendidikan anak-anak kita? Gimana kira-kira? Apakah ada di guru-gurunya? Apakah ada di sekolah? Tanggung jawab murni ya, tanggung jawab inti pendidikan anak-anak kita itu apakah ada di sekolah? Karena kita sudah merasa memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, maka kita melepas tanggung jawab tersebut dengan akad jual beli. Atau tanggung jawab tersebut tidak akan pernah lepas dari pundak kita. Jawabannya tentu saja, sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya, sebesar-besarnya ya, kita memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, tanggung jawab terkait pendidikan anak-anak kita tidak akan pernah lepas dari pundak kita. Kenapa? Karena telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi saya sampaikan di awal, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu berada di atas kebaikan. Allah sudah ngasih kebaikan. Allah sudah ngasih bekal. Semua anak itu baik. Bahasa berikutnya adalah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Maka nanti yang akan diminta pertanggungjawaban kedua orang tuanya. Bukan fa ustazu, maka ustaznya begitu ya, atau fa mu'allimuhu atau fa madrasatuhu gitu ya. Tapi kedua orang tuanya. Maka orang tua wajib memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Ya, semoga Allah bisa menjawab tantangan tersebut insyaallah. Nah, berikutnya ya, ini sudah saya sampaikan di awal. Ini kita jabarkan saja, ya, kita jabarkan saja. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada kelahiran satupun kecuali dia berada di atas fitrah, berada di atas kebaikan, kecenderungan kepada kebenaran. Itu sudah bawaan yang Allah berikan kepada setiap anak. Termasuk di dalamnya bekal, kecenderungan, bakat, akhlak, apa yang mungkin aktivitas yang mungkin baik bisa dia lakukan dengan baik, sifat menonjol pada dirinya, termasuk kekurangan sifat pada dirinya. Itu bagian dari hal yang bersifat sunnatullah, tidak bisa ditolak ya. Maka Allah ketika menciptakan manusia lahir dari kita ya, secara sebab kausalitas biiznillah, setiap anak itu sudah berada di atas kebenaran. Tergantung kitanya lah biiznillah mau membawa kemana anak ini. Ya, jangan sampai salah langkah, karena kalau kita salah langkah, pertanggungjawabannya tidak akan pernah lepas dari kita. Ya, itu terkait pendidikan. Dan berikutnya, kira-kira kalau dari tadi kita bicara pendidikan, dari pendidikan apa saja yang mendasari wajibnya pendidikan yang baik untuk kita dan anak-anak kita, asarnya atau efeknya apa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita perlu tahu ya, atau bertanya-tanya, pendidikan itu apa sih? Ya, apa sih pendidikan itu? Mendidik itu apa?
Apa aktivitas pendidikan itu seperti apa? Ya, definisi singkatnya seperti apa, yang gampang saja apa? Apa itu pendidikan? Al-Raghib Al-Asfahani ini adalah ulama ahli pendidikan zaman lampau. Ya. Beliau mengatakan at-tarbiyatu lughatan, secara definisi bahasa simpel gitu ya. Insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Apa artinya insya'u syai' itu? Menumbuhkan sesuatu halan fahalan, sedikit demi sedikit, step by step, qalilan fa qalilan, setahap demi setahap, ila haddit tamam atau ila haddit itmam, sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada batas target, sampai kepada hasil yang kita inginkan. Itu pendidikan. Berarti kalau kita lihat at-tarbiyatu hiya insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Pendidikan adalah menumbuhkan sesuatu secara bertahap sehingga sampai pada kesempurnaannya. Berarti kita memahami bahwa pendidikan itu bukan semata-mata hasil akhir. Pendidikan adalah aktivitas proses. Pendidikan adalah aktivitas yang berjalan, bukan melihat kepada ujung, tapi apa yang kita tempuh untuk mencapai ujung tersebut. Itulah pendidikan. Maka pendidikan semestinya berfokus pada hasil akhir atau menguatkan proses dan progres. Yang mana kira-kira ada teman? Assalamualaikum. Ya, kira-kira yang mana ini? Ya, pendidikan ini semata-mata kita lihat hasil akhirnya atau menguatkan proses dan progres. Maka dalam pendidikan proses sangat penting. Dalam pendidikan itu bagaimana mereka berproses menuju hasil yang kita inginkan, itulah yang disebut pendidikan. Kita menguatkan sistem, kita menguatkan bagaimana mereka melalui tahapan demi tahapan sampai kepada deadline pendidikan. Dalam Islam, deadline pendidikan itu pada saat anak-anak balik. Ya, dalam Islam itu deadline pendidikan, batas pendidikan itu adalah saat ketika anak-anak itu balik. Itu kenapa ada bahasa dalam syariat aqil balik, berakal dan sempurna sampai kepada apa? Perkembangan manusianya. Kalau wanita perkembangan kewanitaannya, gendernya, kalau laki-laki perkembangan gender laki-laki. Ya. Maka kita lihat zaman sekarang, pola pendidikan yang berjalan, apapun faktor yang mempengaruhinya, ya, ada ini, ada itu, tontonan, informasi, kemajuan zaman yang tidak disikapi dengan baik dan lain sebagainya, banyak sekali menjadikan anak-anak kita itu sudah baik, tapi belum akil. Benar nggak? Contoh, coba kita lihat deh. Geng-geng motor yang suka bikin onar tuh kalau lihat di TV itu, rata-rata anak-anak orang-orang tua kayak kita begitu ya, begitu muter-muterin ini begitu ya, atau anak-anak tamu yang baru saja kayaknya lulus sekolah, atau anak putus sekolah SD dan lain sebagainya, kira-kira remaja tanggung, atau orang-orang yang sudah dewasa. Remaja tanggung, kenapa? Mereka itu sudah balik, tapi belum akil. Akalnya belum sempurna, tapi baliknya sudah duluan. Maka pendidikan yang benar semestinya menjadikan akil dan balik itu sampai bersama, sehingga sempurnalah kemanusiaannya, tumbuhlah imannya, tumbuhlah kesadarannya, dan mampu untuk beramal. Itu tujuan pendidikan yang semestinya. Bahkan dalam syariat disampaikan bahwa anak-anak muslim laki-laki kalau sudah balik itu sudah gak wajib dinafkahi. Apa yang kita berikan dari mungkin apa fasilitas-fasilitas kepada anak laki-laki kalau sudah lewat balik itu bentuk sedekah, bukan bentuk nafkah. Kalau anak perempuan maka sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki maka dia sampai
balik. Nah itu kewajiban apa? Semestinya seperti itu. Apakah pendidikan kita sekarang berjalan seperti itu? Sayangnya masih banyak yang harus kita diskusikan, kan begitu ya. Nah, lalu berikutnya saya mau tanya kepada Abah dan Umahat, kira-kira dalam proses pendidikan, tadi saya sampaikan dalil-dalilnya, saya sampaikan definisi singkatnya, lalu saya sampaikan juga bahwa pendidikan itu adalah soal proses. Maka saya sampaikan kepada Abah dan Umahat, saya ingin tahu, kira-kira dalam proses pendidikan itu, anak-anak itu objek apa subjek? Dalam pendidikan, anak-anak itu objek atau subjek? Suaranya sama-sama gitu ya, agak-agak rumit gitu. Ya. Jadi dalam proses pendidikan, anak-anak itu adalah subjek bukan objek. Iya. Dalam proses pendidikan, anak-anak adalah pelaku. Coba kita sedikit belajar kasus ya. Ada nggak anak kita ya, atau kita lihat ini kan sekolah komunitas ya, anak kita ya, semuanya anak kita ini yang lagi makan asik di depan itu anak kita semuanya, gitu ya, anak kita. Ada nggak anak kita nih yang sekarang nih anak kita nih yang sedang makan, yang gampang sekali bercucuran air mata, ada nggak? Ada ya? Rasanya, perasaannya lembut sekali begitu ya. Kalau anak yang lain diomong begitu misalnya biasa saja, buat dia tidak begitu. Nah kira-kira itu kelemahan apa kekuatan? Itu kekuatan. Allah memberikan perasaan yang lebih daripada rata-rata anak-anak seusianya atau di sekolah tersebut. Kalau kita bicara ruang lingkup sekolah, itu adalah kekuatan. Kelemahannya biasanya apa? Biasanya anak yang seperti ini biasanya kurang tegas. Betul enggak? Betul enggak ya? Biasanya kurang tegas begitu. Nah, apakah kita harus meratapi kelemahan anak ini? Gimana caranya biar dia tegas begitu ya? Misalnya dimasukkan barang militer. Misal begitu ya. Atau misalnya diikutkan misalnya program pelatihan kepemimpinan misalnya gitu dan hal sebagainya yang semisal. Apakah akan menjadikan anak ini menjadi tegas seperti anak-anak yang lain yang punya sifat tegas secara alami? Bakal sama enggak? Tidak akan pernah sama. Yang bisa adalah kita dorong sesuai dengan syariat. Bisa tegas, ya ma'ruf, standar. Syariat yang mengatur hal tersebut, maka batasnya adalah syariat. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa pendidikan sebenarnya berfokus pada kekuatan, bukan fokus pada kelemahan. Lalu berikutnya, kemana harusnya kiblat pendidikan kita? Kemana harusnya? Kita harus bersandar kemana dalam pendidikan? Apakah sesuai standar barat? Misal, mungkin di sini ada yang lulusan psikologi misalnya, ya. Sigmund Freud itu kan bapak psikologi, ya. Mungkin kalau Abah dan Umahat yang pernah belajar psikologi gak asing dengan nama ini, Sigmund Freud. Buku-bukunya banyak sekali yang membahas tentang tubuh kembang manusia, sifat-sifat dan hal sebagainya. Bapak psikologi, dia ini orang keturunan Yahudi. Apakah kita mau mendidik anak kita dengan standar ini? Apakah ini standar yang pas? Sigmund Freud, contoh lah ya, ini karena kita mengambil ibrah pelajaran. Sigmund Freud itu, bapak psikologi itu, meninggalnya dengan cerebral. Ini bapak psikologi, jadi apa yang ada di pikiran kita? Mentalnya sehat, ya dong? Ini bapak psikologi, mentalnya sehat, bisa menata kehidupannya dengan lebih baik, perasaannya stabil, betul nggak? Iya, dia meninggal dalam kondisi bunuh diri. Bapak psikologi itu, gitu ya. Yang biasanya kalau sekarang kan sering sekali dijadikan standar psikologi menurut barat, bla 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 dan segala macamnya. Atau dengan filosofi Yunani saja, ya. Menurut Socrates, misalnya begitu.
Atau coba menurut Leonardo da Vinci, ya, dan sebagainya, apakah itu jadi kita jadikan standar? Atau gitu ya, atau apa saja yang kira-kira sedang trending, apa saja yang kira-kira sedang viral, kita ikuti. Yang penting ROI ini famous. Yang penting ROI ini kekinian. Apakah itu? Begitu cara kita mendidik. Apa kita bersandar kepada role model yang seperti itu? Maka jawabannya adalah tidak. Saya sampaikan kepada adik-adik Muhammad sekalian, pendidikan itu bukan gimmick. Pendidikan bukan gimmick, hanya dikemas indah agar menarik. Pendidikan itu efektivitas, dibuktikan dengan hasil dan kualitas. Ya, maka insya Allah Allah sedang berbenah, terus berbenah, tidak berhenti biiznillah menuju hal tersebut. Ya, salah satunya insya Allah saya sampaikan kepada abad dan umat sekalian, hari Senin insya Allah sudah implementasi perdana pembelajaran KBM Al-Quran dengan metode umum. Kita punya target 2 tahun, mudah-mudahan ini paling lambat, 2 tahun sudah ada hasilnya. Anak-anak sudah ada yang tartil baca Qurannya, plus bisa membaca ayat-ayat Qorib dan mendefinisikannya, plus bisa mengurai hukum tajwid dan mendefinisikannya, plus tambah minimal 1 juz 30. Dan bukan cuma sampai situ, kita munaqashahkan dan kita adakan uji publik. Kita buktikan kepada abad dan umat sekalian. Siap bertanya salah ya? Anak kita insya Allah tak pajak di panggung. Tamu dengan yang hadir boleh nanya bebas terkait apa yang sudah mereka pelajari. No setting plot. Ya, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan dan gitu ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya, nggak boleh memahami begitu ya. Nah, lalu bagaimana? Mulai dari mana? Gitu ya. Bagaimana dan mulai dari mana? Coba kita cermati ya perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, "Ma saluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu." Ma saluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan baik umat ini kecuali menggunakan cara yang sama yang sudah membuat baik umat-umat terdahulu. Ya, berarti kita mulai dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Coba kita baca sirah atau sebenarnya nggak usah kita gali sirah secara keseluruhan dari buku-buku anak-anak kita atau buku-buku kita yang kita pelajari di SD itu PAI itu sudah kelihatan Rasulullah itu mulai dari mana. Kan ada fase dakwah sembunyi-sembunyi, benar nggak? Nah, dakwah sembunyi itu Rasulullah tuh ngapain sih? Yang Rasulullah ajarkan apa? Apakah ilmu fikih? Apakah Rasulullah mengajarkan bagaimana cara membangun negara? Apakah Rasulullah mengajarkan ini kepada para sahabat dimulai pertama kali itu? Apakah Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berperang dan lain sebagainya? Setelah Rasulullah memulai dengan satu hal. Apa? Tauhid. Mengesahkan Allah. Tapi cara beliau mendakwakan tauhid itu bagaimana? Apakah beliau keras, kasar, mutlak tanpa terdengar-dengar? Beliau mendakwakan tauhid dengan akhlak yang mulia, lembut, sampai ditawarkan sama malaikat Jibril itu gunung kalau mau dibalik ketika beliau dakwah ke Qorib. Dilempar kotoran unta dengan batu sampai ke seluruh berdarah. Ya. Kalau nggak pakai standar akhlak mulia, anggaplah kita kalau digituin, ya apa kira-kira sikap kita ya? Ketika mereka Jibril nawarkan mau ngebalik gunung, balik no, ya, balikin aja, begitu. Tapi Rasulullah tidak. Dalam mendakwakan tauhid, beliau tidak memakai metode yang keras.
Tidak memakai metode yang tanpa tebing alih-alih, karena beliau tahu yang dihadapi adalah orang yang belum tumbuh imannya. Sekarang enggak? Belum tumbuh imannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dengan bagaimana caranya, ya, orang yang beliau dakwahkan tumbuh imannya. Kita coba kita ambil ibrah dari sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Sumamah bin Utsal, pemimpin Bani Hanif. Sumamah bin Utsal ini adalah musuh yang berat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjaannya membunuh para sahabat. Suatu ketika dalam peperangan, dia ketangkep sama sahabat, ditangkap, diikat di tiang masjid. Ya. Kalau kita berhasil menangkap pembunuh berantai, nah, kira-kira ya, apa sikap kita kira-kira kalau sudah ketangkap orangnya? Gemes kan begitu ya? Siksa. Wow. Apalagi kalau kita nurutin apa? Nurutin hukum Islam secara mutlak, apa? Kisos kan begitu? Nyawa tidak ada nyawa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua Nabi Musa? Beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, perlakukan dia dengan baik, dikasih makan, lalu ditanya dengan lembut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'indaka ya Sumama, apa kabarmu wahai Sumama?" Apa kata Sumama? Ya, kira-kira apa? Jawabannya di luar nalar. Beliau mengatakan Tuhan, ya mungkin kalau bahasa saya, konversi ke bahasa keseharian kita, Tuhan, Muhammad gak berani sama saya. Apa yang dilakukan Nabi? Marah? Tidak. Nabi diam, pergi. Hari kedua Nabi datang lagi. Manggil ya Sumama. Apa kabarmu hari ini wahai Sumama? Apa kata Sumama? Wahai Muhammad, aku adalah orang yang terpandang di kaumku. Aku tahu cara berterima kasih. Wahai Muhammad, aku orang yang terpandang secara harta di tengah kaumku. Jika engkau membebaskanku, apapun yang kau minta, berapapun yang kau minta akan kuberi. Apa kata Nabi Muhammad? Dan Muhammad cuma dia pergi. Hari ketiga lebih tidak masuk akal lagi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada para sahabat, bebaskan semua. Para sahabat tentu saja kebingungan. Tapi apakah berani menolak perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja tidak berani. Apapun yang keluar dari perintah Nabi maka bagian dari syariat. Itu dipahami oleh para sahabat. Ya. Tidak berani mereka. Ini mereka melepaskan semua. Apakah semua orang ketika dilepaskan mengamuk? Dekat sama Rasulullah bisa saja tinggal serang. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Ketika dilepas, beliau lari ke rumah mandi, lalu menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Masuk akal nggak kira-kira metode Nabi? Kira-kira masuk akal nggak? Di luar nalar, akal, nggak pakai akal. Lalu berikutnya ada kejadian di mana Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Ya. Lalu ditanya apa? Lalu laki-laki itu meminta harta Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi menyedekahkan kambing satu lembah. Satu lembah itu banyak mesti kira-kira. Banyak satu lembah. Dari itu banyak disedekahkan semua. Ya, gak masuk akal. Sampai orang tersebut mengatakan, wahai kaumku, masuklah engkau kepada Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan kepadaku pemberian yang dia sendiri tidak takut miskin. Ya. Kira-kira masuk akal nggak metode Nabi menumbuhkan ini? Masuk akal. Nah, maka Rasulullah SAW selalu memulai dakwah dengan menumbuhkan iman seorang terlebih dahulu dengan akhlak beliau yang mulia sehingga muncul kekaguman kepada Nabi. Cek seluruh sahabat masuk Islam, meskipun ada yang awalnya terpaksa, tapi tidak ada yang meragukan mulia akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagumnya mereka kepada Nabi, ya, rasa sukanya, cintanya mereka kepada Nabi, tidak ada yang meragukan hal tersebut. Nah, maka inilah yang disebut pendidikan iman. Gitu ya. Setelah para sahabat masuk Islam, baru Nabi mengajarkan ilmu.
cara sholat, cara baca Quran, beberapa hukum fikih yang ketika itu ada dan sebagainya. Bukan dari awal untuk majelis, ayo tak pelajari bagaimana cara perang, bagaimana asa ini, bagaimana cara bisa segala macamnya. Tunggu dulu imannya. Ya, baru musuh Islam saja, salah satunya siapa? Contoh. Abu Jahal itu kan bukan main ya, musuh bebuyutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau masih suka mendak-mendak hampir tiap malam ke belakang rumah Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi yang kata beliau itu indah. Berarti ada ceritanya kayak itu. Itu Abu Jahal. Iya. Bahkan Abu Jahal saja, ya kalau dia di tentang tauhid disebut Abu Hakam, bukan disebut Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal saja mengakui Nabi itu adalah benar Nabi. Demi Allah kata beliau, aku mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang Nabi. Tetapi kadang-kadang begitu. Ya, keluarga dengan keluarganya terlibat persaingan menahun sekian tahun atau terus menerus. Keluarganya menyediakan minuman untuk Nabi, maka keluarganya pun juga. Keluarganya memberikan bekal untuk para musafir, maka keluarga pun juga. Maka dari keluarganya dari seorang Nabi, maka aku tidak mau kalah. Itu kata Abu Jahal. Ya. Maka pendidikan kita mulai dengan menumbuhkan cinta terlebih dahulu. Kalau pendidikan itu kosong dari cinta, ya, saya kasih kasustik satu ya. Pernah nggak kita melihat atau jangan-jangan kita sendiri merasakan anak kita misalnya yang di pondok pulang dari pondok kayak nggak pernah mondok? Pernah nggak? Bosan di pondok saya rajin banget setiap datang misalnya, Masya Allah sholat. Kok di rumah tidur terus? Masa di pondok melihat laporan dari ustaznya baca Quran rajin. Kok di rumah baca komik? Gak pernah baca Quran. Karena apa? Jangan-jangan kosong cinta. Tidak tumbuh cintanya. Jangan apa sebaliknya. Bahkan ada seorang tokoh, ya saya tidak perlu sebutkan namanya, mempunyai seorang anak yang dididik jadi hafiz Quran. Mungkin hafiz Quran ini bagus bacaannya, bagus hafalannya, kuat. Tapi ketika ayahnya wafat, dia tidak mau lagi menghafal Quran. Dia tidak mau lagi menjaga hafalannya. Bahkan dia berbuat sebaliknya dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa katanya? Gara-gara ini saya dipukul ayah saya. Maksudnya itu juga. Gara-gara ini saya dihukum. Gara-gara ini saya dipisahkan. Gara-gara ini saya dipukul bapak saya. Berarti pendidikan yang kosong dari cinta. Cuma ilmu dituntut amal tanpa cinta. Diabaikan perasaan. Ya. Maka coba kita rujuk beberapa perkataan para ulama. Yang pertama Ibnu Taimiyah mengatakan al-hubbu wal iradatu aslu kulli fi'lin wa haramatin fil alam. Cinta dan kemauan adalah pokok dari setiap perbuatan penggerak aktivitas dunia. Semua yang kita lakukan itu bergerak atas nama cinta. Karena kalau kita tidak cinta, kita tidak akan bergerak. Contoh hadirnya, saya yakin dan sangat yakin hadirnya Abu dan Muhammad kesini adalah karena cinta dengan Allah. Ya, cinta dengan anak-anak. Anak-anak kita yang lucu-lucu ini, gitu ya. Yang semoga jadi anak yang soleh dan solehah. Lalu berikutnya beliau juga mengatakan al-hubbu aslu kulli amalin. Cinta itu pokok dari setiap perbuatan. Syekh Utsaimin mengatakan aslul a'mal kulluha huwal mahabbah. Pokok setiap perbuatan itu adalah cinta, iman. Iman itu sama dengan cinta, cinta sama dengan iman. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan quwwatul mahabbah wa dhaquha yusabu quwwatan iman wa dhaquha. Kuat dan lemahnya cinta itu sebanding dengan kuat dan lemahnya iman. Kalau cinta kita lagi kuat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mau kita lakukan termasuk sunnah-sunnah. Betul kan? Tapi kalau kita lagi futur, iman kita turun, minimal yang wajib jangan kita tinggal. Sejenak coba kita breakdown sedikit. Berarti
Pondasi pendidikan yang sering kita lupakan, yang jarang kita sentuh adalah bagian cinta. Ya, bagian iman itu sering kita tidak sentuh itu. Dengan dalih kebaikan kita jejalkan anak dengan materi-materi, kita sampingkan perasaannya. Ya. Maka coba kita lihat diagram ini. Kalau kita ya menjejalkan anak kita dengan pembiasaan materi dan materi, ya, lalu diminta untuk beramal, kan biasanya seperti itu kan. Kalau anak nggak mau belajar, nasihati, ya toh, ayo kamu belajar, biar pinter, ayo kamu belajar, jangan kayak Abi Umi, kamu harus lebih baik, kan begitu kan? Iya. Apakah itu efektif? Kalau dia sudah tumbuh cintanya efektif. Kalau dia belum tumbuh cintanya, yang ada apa kalau bahasa guru kita Ustaz Abdul Malik, bahasa beliau itu umum nasihat, overdosis nasihat. Karena itu terus yang di treatment. Padahal intinya bukan itu. Ya. Dan kalau kita beramal nggak mau ditegaskan. Lengkap satu tahapan. Lalu kalau seperti ini model pendidikan kita, gimana cintanya? Mau apa kita anak-anak kita? Anak-anak kita ketika kita ajarkan mungkin dia mati. Kita jejalkan materi, matematik, IPS, IPA, komputer, mungkin dia akan jadi mati. Tapi dia cinta ilmu enggak? Apa cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja? Atau jangan-jangan karena takut kepada kita? Sehingga ketika kita sudah tidak bisa mengontrol dirinya, hilanglah semua apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dia nggak ngerti esensi ilmu itu apa. Nah, maka kita mulai untuk menyentuh ranah ini. Ini ranah pondasi yang paling dasar sebelum dia lain. Ranah pondasi yang paling bawah sebelum menumbuhkan yang lain. Nah, pendidikan cinta itu ukurannya bukanlah akal. Mendidik dengan cinta itu ukurannya bukanlah apa yang tertulis dari poin-poin di akademik. Ya. Ukuran cinta itu apa? Hati. Contoh seperti ini, ya tidak apa-apa. Happy. Anak-anak kecil terutama usia dini, mereka nggak wajib pintar, tapi mereka wajib bahagia. Maka pendidikan cinta itu dikasih hati, baru berikutnya dinasehati, baru berikutnya ditegasi. Jadi dalam pendidikan Islam tetap ada punishment, hukuman itu ada, ketegasan itu ada, tapi dengan tahapan yang tepat. Ini contoh, ya saya persingkat ya. Seringkali pendidikan kita kalau tidak didasari dengan hal yang paling dasar ini, alih-alih menumbuhkan mereka sesuai dengan fitrah, yang ada seringkali memodifikasinya. Akhirnya apa? Fitrahnya terluka. Ya, kalau mendidik sepotong-potong dari awal, biasanya yang mana yang biasanya kita lakukan secara sadar, secara nggak sadar biasanya, sebenarnya nggak sadar. Termasuk saya, usiku nanti sesudah menjadi diri saya sendiri. Ya, kira-kira biasanya yang mana yang biasa kita langsung lakukan? Yang kedua, benar nggak? Ayo mau belajar ini, ayo mau belajar ini. Apa harapannya? Harapannya dia tumbuh cintanya sama ilmu itu, tumbuh imannya, lalu bisa beramal. Jadi melakukan yang kedua, berharap yang satu selesai, lalu bisa melakukan yang ketiga. Ya, padahal bisa jadi dia tertekan. Bisa jadi dia tidak dalam keadaan siap. Bisa jadi dia mungkin kalau bahasa agak-agak berlebihan dikit merasa tersiksa. Ya. Padahal Allah itu sudah menjamin setiap manusia terkait kelebihannya, kekurangannya. Kita cuma fokus ngawal dengan benar.
Jadi mendidik bukan seperti menulis di atas kertas kosong. Mendidik itu bukan seperti menulis menggambar pohon yang kalau mau ada daunnya ya harus kita gambar. Bukan. Mendidik itu seperti menumbuhkan benih. Berikan pupuk terbaik, berikan media tanam terbaik agar dia tumbuh dengan baik, bisa berbuah dengan baik. Termasuk kita harus mengetahui yang kita dapatkan bibit apa. Kalau bibit rambutan, ya jangan pernah lakukan seperti bibit kedondong. Kalau Allah mengajarkan kepada kita bibit kedondong, ya jangan lakukan seperti bibit alpukat. Sesuai dengan jenis tanamannya. Itulah yang Allah sebut fitrah. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi cinta, harapan, ya, baru menumbuhkan cinta itu dengan hati, ya, menumbuhkan harapan dengan nasihat, ya, tumbuhkan ketegasan dalam beramal dengan takut, ya. Nah ini dia, mencintai, memahami, mengamalkan. Jadi bukan memahami dulu, paksa anak untuk memahami agar dia bisa mencintai dan bisa mengamalkan. Terbalik, ya, tahapan yang terbalik. Karena kita sepakat tadi, kalau sandaran pendidikan kita adalah bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik para umatnya. Dan syariat tidak akan pernah expired. Akhlak Nabi itu bersifat long lasting, ya, berkepanjangan, murah kalau dalam bahasa Arab, continuous sifatnya, gak akan pernah usang. Metode ini tidak akan pernah usang sampai kapanpun. Dan sayangnya metode ini justru malah efektif di negara-negara di luar Indonesia. Negara yang paling bagus pendidikannya katanya apa? Ada yang tahu? Finlandia, negara yang nomor 1 kualitas pendidikannya di dunia. Ini menurut riset ya, kualitas saya di dunia. Finlandia, di Finlandia itu gak DPR, anak-anak happy gak kira-kira? Ada teman sekalian juga DPR gak? Udah DPR gak? Kira-kira kalau udah hari Minggu sore gitu ya, menjelang malam, udah bikin PR gak itu? Kira-kira bahagia nggak kalau bikin PR itu? Mungkin kalau anak suka belajar bahagia. Tapi apakah anak-anak seperti anak misalnya seorang seperti anak yang ini yang suka belajar? Enggak semua. Fitrahnya beda. Beda-beda. Itu contoh. Nah, ini jadi caranya bagaimana? Kalau mendidik anak agar tumbuh cintanya, perlakukannya seperti raja. Anak umur 0 sampai 7 tahun, apakah ada beban syariat? Ada nggak? Kalau misalnya abah dan umahat lagi begini, terus muter-muter kayak ini beliau-beliau ini, kira-kira apa yang kita sebut apa deh misalnya begitu? Kurang bahas begitu ya, dan yang lain sebagainya. Tapi kurang beradab dan lain sebagainya. Tapi kalau ini anak-anak kita yang lucu-lucu ini, masya Allah, begitu ya, apakah ada beban syariat? Tidak ada. Maka perlakukan mereka sesuai tumbuh kembangnya, sesuai syariat. Anak umur 0 sampai 7 tahun belum wajib sholat, jangan dipaksa sholat. Dibiasakan boleh, mengenalkan boleh, memaksa tidak boleh. Kenapa? Karena syariat saja belum memaksa. Loh, siapa kita orang yang syariat? Apa kita lebih pintar dari syariat? Iya, bagus ya. Jauh ya. Nah ini iman, ilmu, amal. Nah, ini dia. Saya mengutip perkataan dari seorang ulama, ya, kontemporer yang disebut yang bernama Syekh Dr. Satria. Beliau mengatakan dalam kitabnya yaitu Kaifa Nuhibbul Quran Li'abnina, ini adalah bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Beliau mengatakan, mungkin saya pakai redaksi lengkap saja ya. Walihada, maksudnya untuk pendidikan ini agar efektif pendidikan ini, yang bagi alal murabbi, ya, dilazimkan, diwajibkan kepada seorang pendidik siapapun, mau guru maupun orang tua. Ala an yahrusa bi an yakuna qudwatan shalihatan bi sulukiyatihi wa laysa bi aqwalihi, untuk selalu menjaga dirinya tetap istiqomah menjadi suri tauladan yang baik dengan contoh yang bisa dirasakan, bukan hanya dengan kata-kata saja. Hatta yuhibbahul abna, sampai apa?
sampai tumbuh rasa cinta anak didik kepada pendidiknya. Wa idza ahabbahu abna, yang di depan. Dan kalau sudah tumbuh cinta anak didik kepada pendidiknya, fasaufa yuhibbu ma yuhibbu, maka dia juga akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh pendidiknya. Mau nggak anak kita pintar matematik? Halo, Assalamualaikum. Mau nggak? Mau nggak anak kita pintar matematik? Berarti berasal dari kita yang harus mencintai matematik juga. Ya. Kalau kita cinta matematik, insya Allah kita juga akan mengikuti cinta kita kepada matematik. Contohnya. Caranya seperti itu. Ya. Kalau mau anak kita cinta ilmu, tumbuhkan cinta ilmu itu dari penularan karakter dari kita. Ya. Itu yang disebut penularan pendidikan kita seperti itu. Bukan menjadikan ayo kamu harus lebih baik dari ayat tadi umi. Ayo, dan lainnya sebagai yang bersifat pemaksaan. Gitu ya. Nah, dan iman akan tumbuh kalau anak merasa disayangi. Iman itu akan tumbuh kalau mereka bisa disayangi. Kalau mereka nggak bisa disayangi, maka iman belum tumbuh. Ya. Maka kalau sama anak-anak, sebelum kita minta mereka untuk belajar, buat mereka mengerti bahwa kita cinta sama mereka, buat mereka mengerti bahwa mereka dicintai oleh kita. Atau kalau bahasa kerennya yang sering dipakai adalah mengisi tangki cinta. Kalau bahasa keren yang dipakai ya bahasa mengisi tangki cinta. Jangan sampai kosong tangki cinta. Anak yang suka pacaran itu kenapa? Pacaran itu kenapa? Karena nggak dapat cinta itu dari orang tuanya. Coba lihat deh, anak-anak, contoh anak perempuan yang dekat sama abinya atau sama bapaknya, biasanya atau seringnya nggak tertarik untuk pacaran. Kenapa? Karena dia sudah penuh kan cinta dari orang tuanya, udah cukup. Begitu juga yang lain, begitu juga yang lain, kakak juga sama. Maka kalau anak-anak mau fokus belajar, mau ngikutin kata kita, mau belajar dengan baik, ya, buat dia merasa disayangi. Ukurannya dia bukan kita. Saya sayang sama anak dia. Kita semua orang tua sayang sama anak kita. Masalahnya anak kita merasa disayang sama kita. Jangan-jangan anak kita orang Cina, kita mau pakai bahasa Rusia. Nggak nyambung. Maka kita harus mengetahui apa bahasa cinta anak kita supaya anak kita merasa dicintai, maka tumbuh iman. Lagi-lagi ini fondasinya. Gitu ya. Nah, untuk menemukan cinta dan keimanan memakai bahasa hati. Jadi nggak pakai nalar. Cinta itu nggak pakai nalar. Menumbuhkan anak agar mencintai itu nggak pakai nalar. Ukurannya ini, bukan ini. Bukan poin 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Tapi ini. Ya. Bagaimana kita memahaminya? Pertama, pendidikan iman tidak dapat dengan akal tapi dengan hati. Kalau kita lihat orang jatuh cinta, masuk akal atau kelakuannya? Orang yang sudah dimabuk cinta itu masuk akal atau kelakuannya? Tidak masuk akal. Ada orang bunuh diri karena cinta, mungkin karena orang dia di TV. Orang bunuh diri karena cinta, kan masuk akal kan? Kok mau-maunya gitu, loncat ke laut. Kok mau-maunya loncat dari gedung tinggi, sakit kan? Kalau gagal, kan dia patah tulang. Gak masuk akal. Itu menurut kita, menurut dia tidak, karena tertutup akalnya. Maka kalau mau bikin anak mau nurut apa kata kita, buat dia jatuh cinta sama kita. Pendidikan iman tidak terukur dengan hal akademik, tapi dengan kesadaran, ketuntasan atau hal yang terlihat dari pendidikan iman itu, bukan dari apa yang tertulis dengan di kertas, tapi bagaimana anak tersebut terlihat kesadarannya, menjalankan fungsinya. Ya, yang mana? Ya. Maka kita sepakat nggak abah dan rumah sekalian bahwa tolak ukur kesuksesan pendidikan bukan apa yang tertera di rapor. Sepakat nggak? Apakah kecerdasan hanya ada pada hal-hal yang bersifat pelajaran saja, akademik? Tidak. Allah menciptakan anak-anak itu semuanya unik. Tidak ada yang sama satu sama lain. Kecerdasan bukan hanya apa-apa yang tertulis di rapor saja. Kecerdasan bersifat majemuk. Ya. Bukankah kita
tahu bahwa Albert Einstein penemu atom, ilmuwan terhebat yang masih digaung-gaungkan namanya sampai sekarang, itu divonis apa? Ketika belajar itu divonis kekurangan, bisa belajar lagi idiot. Thomas Alva Edison sampai dikeluarkan dari sekolah, meskipun ya katanya pada depresi ya penemuan lampu, ya itu contohnya. Dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau kita fokus kepada kelemahan, kita akan dapat anak kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita hanya melihat kelemahannya mereka, kita akan dapat anak kita itu mengkhawatirkan. Kalau kita fokus kepada kelemahan mereka saja, kita akan mendapatkan anak kita itu menguras emosi kita karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita melihat kepada kelebihan anak kita akan mendapati bahwa kerja anak kita adalah anak yang hebat. Itulah pendidikan. Maka bagaimana agar anak tumbuh imannya dengan baik? Yang pertama, jadi suri tauladan untuk anak kita. Kalau pengen anak kita itu bisa baca Quran, misalnya dia pintar baca Qurannya, dia mulai dari diri kita. Apa kabar? Kalau bahasa kita hanya baca, gitu. Ya, ini bukan masalah seberapa mahir kita di bidang tersebut. Misal kita ingin anak kita bagus baca Qurannya, ya, tapi kita nggak mau belajar Quran, ya, itu repot. Karena Al-Quran itu, karena karakter itu ditularkan. Cara ngajarin karakter itu ditularkan, bukan diajar dengan teori. Kalau di awal ada pelajaran adab dan akhlak, teori itu cuma membantu pemahaman. Pada dasarnya kami menekan kepada para guru, menyampaikan terus-menerus kepada para guru untuk bersikap sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Terus disonding itu, karena karakter itu ditularkan. Ada pepatah Arab yang berbunyi, suruh yu'ti. Karakter yang buruk itu menular. Karena karakter yang buruk itu menular, maka karakter yang baik juga menular. Itu yang disebut fa'abawahu. Maka kedua orang tua itu aja bertanggung jawab. Lalu yang kedua, buatlah mereka masa mencintai. Nah, seperti itu ya. Lalu kita bahas mungkin beberapanya dan masih banyak yang lain sebenarnya. Cuma saya mencoba untuk merangkum saja kasus-kasus yang sering terjadi terkait kekurang tepatan kita dalam melakukan pendidikan ini. Ya, yang pertama, kesalahan dan ini yang sering terjadi. Pertama, memulai dengan menjalankan materi dan ilmu. Dimulai dengan step yang kedua terlebih dahulu. Step pertamanya dilewati. Nggak peduli bagaimana, nggak apa-apa nanti juga kamu ngerti. Bahasanya biasanya begitu. Kita ya, biasanya bahasanya begitu. Juga kamu ngerti. Bukan turun aja, tapi kamu ngerti. Memulai dengan menjaga materi dan ilmu, berharap tumbuh cinta dan mampu beramal. Lengkap urutannya, tidak runut. Lalu yang kedua, mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari apa yang tampak pada nilai dan mengabaikan esensi dari ilmu itu sendiri. Yang penting, misalnya, yang penting nilainya tinggi selesai. Kosong. Ruh dari ilmu itu apa? Kalau kita membandingkan Abdullah bin Mas'ud dengan Khalid bin Walid di bidang tafsir, maka kita mengatakan Khalid bin Walid tidak bisa apa-apa. Kalau kita membandingkan Khalid bin Walid dengan Abdullah bin Mas'ud di bidang tafsir dan Al-Quran, maka kita akan mengatakan Khalid bin Walid tidak bisa apa-apa. Karena Khalid bin Walid kalah sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita bicara strategi perang, kita akan mengatakan siapa ini? Abdullah bin Mas'ud tidak bisa apa-apa juga. Itu bukti bahwa kita tidak bisa menyamakan kecerdasan untuk seluruh anak menjadi satu standar. Bisa. Karena kecerdasan itu majemuk sifatnya. Ya. Lalu berikutnya berekspresi terlalu tinggi pada anak yang tidak sesuai dengan fitrah anak sendiri dengan dalih kebaikan. Sudah tahu anak yang lemah di, misalnya ya, sudah tahu anak ini memang lemah di apa? Contoh anggaplah apa misalnya IPA misalnya gitu ya. Wah, lemah di IPA ini. Ayo, kamu les misalnya 5 hari seminggu. Ya. Padahal saya mau tanya sama kabar dan rumahan, apakah keseluruhan apa yang kita pelajari di sekolah itu diaplikasikan dalam kehidupan kita? Keseluruhan dipelajari nggak? Keseluruhan dipelajari itu diaplikasikan dalam kehidupan kita atau tidak? Tidak. Siapa di sini yang belajar saya pakai kosinus tan? Ada nggak? Pakai kalkulus? Ada? Atau siapa di sini yang setiap ngetik WA harus pakai baik-baik puisi? Ada? Wah, misalnya begitu. Itu kan ahli. Baik puisi itu kan ahli. Karena standarnya apa? Minimal bisa berkomunikasi dengan baik. Matematik
ranah standarnya apa? Yang teraplikasi sama kehidupan apa? Penambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian, satuan berat, bangun ruang, bangun datar, ya. Apa Pak? Beli berapa? Oh ya ini, coba saya beli ikan sekian akar pangkat kilo kuadrat dan sebagainya. Kan enggak? Ya. Sayangnya pendidikan kita belum seperti itu. Itu kan ya, belum seperti itu. Maka kita mengambil jalan tengah-tengah. Kurikulum Ar-Rauf ini berkesesuaian dengan Dignas, sesuai target-targetnya Dignas, tapi tetap memaksimalkan esensi dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini seperti itu. Ya, berikutnya apa? Menganggap tanggung jawab pendidikan terlepas sepenuhnya jika merasa sudah menitipkan penyeluruhan anak di lembaga pendidikan. Ya, insya Allah tidak terjadi di Ar-Rauf ya, karena sudah merasa memasukkan, saya sudah bayar. Ya, maka kalau ada apa-apa sama anak saya, kamu harus tanggung jawab penuh. Lah, sekolah dengan orang tua adalah mitra, partner pendidikan, harus harmonis. Kalau nggak harmonis, yang kena efeknya anak. Tanpa bermaksud membela secara utuh para guru, saya sering sampaikan sama wali murid, hati-hati hubungan kita dengan guru. Hubungan harmonis atau tidaknya kita dengan guru mempengaruhi keberkahan ilmu yang anak terima. Hubungan bagaimana kita berhubungan, muamalah yang baik dengan guru anak kita, itu mempengaruhi keberkahan ya, ilmu yang anak terima. Maka latihlah diri kita untuk takzim sama guru anak kita, seperti kita juga menginginkan anak kita takzim sama kita dan takzim sama guru. Ya. Lalu berikutnya, merasa tugas pendidik hanya ada pada sosok ibu saja, sehingga beranggapan ayah hanya bertugas mencari nafkah. Ya, ini sering nggak kira-kira menganggap bahwa kan al-umum madrasatul ula. Kan ibu itu madrasah pertama. Jangan lupa itu nggak lengkap. Lengkapnya adalah wal abu mudiruha, dan bapak adalah kepala sekolahnya. Maka tugas pendidikan bukan cuma ada pada wanita saja, bukan ibu-ibu saja. Tugas pendidikan itu lengkap, baik ibu maupun bapak. Maka sekolah orang tua ini sebenarnya menyasar keseluruhan, bukan cuma ibu saja. Cuma qadarullah mungkin, begitu ya. Banyak dari bapak-bapak yang hari ini, ya, itu harus menjalankan kewajiban bekerja mencari nafkah. Ini saya nggak menyalahkan 100%, gitu ya. Tapi perlu disampaikan bahwa tugas pendidik bukan cuma ibu saja, tapi juga bapak, lengkap. Bukan cuma istri saja, tapi juga suami, lengkap. Ya, kalau lengkap pendidikan ini, maka lengkap juga apa yang dirasakan dan didapatkan oleh anak kita. Bahkan disampaikan dalam riset bahwa salah satu negara yang kalau bahasa kerennya itu featherless, kurang sosok ayah, salah satu negara kita. Ya. Negara kita terdapat bahwa ini ya udah urusan istri, urusan suami, nyari nafkah, selesai, ngasih uang, jadi itu yang benar. Nah, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin ibu boleh sampaikan ke bawah-bawah, begitu ya. Lalu berikutnya menerapkan siklus rumah pengasuhan orang tua kepada anak. Kita dapat apa ini? Biasanya bahasa begini. Dulu Abi, Umi, nggak kayak kamu. Dulu aku dikumpul sama kakek, nenek, bla 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 bla, begini dan begini. Kita ulang itu siklus kepada anak kita. Ya, sadar atau tidak melukai perasaan mereka. Ini yang sering terjadi. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari berbagai kesalahan ini, dan Allah menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, tumbuh ceritanya, penuh ilmu, dan bisa beramal dengan baik, serta bisa menggait tangan kita menuju tempat peristirahatan yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sungai-sungai mengalir jernih, air lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan cawannya sudah disediakan sebanyak bintang di langit, insya Allah. Lagi-lagi usikum wa nafsi, ini saya sedang menasihati diri saya sendiri dan dengan hati kita semua, insya Allah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita, menjadikan kita lebih baik lagi, dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang seimbang
antara dunia dan akhirat, sholih dan muslim. Ana ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Setelah ini tafadhalu jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, aku qouli hadza, saya tutup mungkin dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Alhamdulillah. Oh, nah, silakan Abu Bakar. Terkait dengan pendidikan untuk memakai metode cinta. Iya. Kayaknya kita agak sulit untuk mengaplikasikannya karena belum tahu caranya ya. Nah makanya nih caranya seperti apa yang gampang kita kerjakan tanpa tanpa kita harus malu atau gimana, gengsi atau apa, kan masih sama istri sama anak. Kadang-kadang kita suka begitu, mentoknya wah ini kan biar istri aja yang ada, kita gengsi nih ngasih pelajaran ke anak gitu. Supaya menghilangkan itu semua, terus terjadilah pelajaran hati keluar. Aplikasinya itu dengan tindakan amal, apa lisan, apa gimana Ustaz? Ini ada pertanyaan yang bagus. Dari penjelasan awal sampai akhir, kira-kira pengaplikasian dalam pola pendidikan terlebih khusus mungkin ya, terlebih khusus di rumah dengan anak-anak kita, gitu. Kita mulai dari mana? Pertama, Abah dan Umahan sekalian, kita tidak bisa memberikan emas kepada anak kita kalau di kantong kita cuma punya kristal. Kita tidak bisa memberikan perak kepada anak kita kalau di kantong kita cuma ada batu. Maka kalau kita ingin memberikan cinta kepada anak kita, pastikan kita sudah merasakan cinta itu apa. Berarti kalau mau ngisi tangki cinta anak kita, pastikan tangki cinta kita juga sudah terisi, tidak kosong. Atau dengan bahasa yang simpel, ketika kita menginginkan anak kita tumbuh cintanya, pastikan kita bukan orang yang masih butuh atau masih punya luka yang harus diselesaikan, atau orang tua yang sudah selesai dengan dirinya. Itu yang pertama. Tapi ya, jadi pastikan kita sudah tidak memiliki apapun luka-luka pengasuhan dari apapun pengalaman hidup kita yang masih kita simpan di sini. Jadi itu akan menghambat pendidikan ini. Karena kenapa? Secara sadar atau tidak, kita akan menularkan itu kepada anak-anak kita. Kalau ada bahasa yang pernah saya dengar itu dalam istilah psikologi itu, hard people. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain. Gitu. Nah, maka bagaimana caranya supaya luka kita terbasuh? Caranya adalah dengan tazkiyatun nafs, membasuh jiwa. Membasuh jiwa bagaimana caranya? Salah satunya adalah ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razak. Beliau menulis sebuah kitab 10 kaidah penyucian jiwa. Salah satunya membaca Al-Quran. Nomor satunya tauhid, dan masih banyak lagi hal sebagainya. Jadi itu dulu ya. Jadi kita basuh luka kita dulu, baru kita bisa membasuh luka anak kita, atau kita bisa memberikan kita kepada anak kita saat itu. Yang kedua, ingat-ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu bil-ta'allum wal-ilmu bil-tahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar dan kelemah lembutan. Iya, ulas asih didapatkan dengan sengaja berlemah lembut, berarti dilatih oleh. Kalau sekarang itu biasanya Zoom. Assalamualaikum. Kenapa gak kita coba? Assalamualaikum. Anak-anak ayah yang paling ayah saya. Dilatih, mungkin kalau kalau bahasa Sundanya asal kumaha gitu ya. Kalau di awal-awal gitu gimana gitu ya, agak gimana gitu. Apalagi bisa laki-laki kan ya, bisa lagi apa gitu. Nah itu padahal tuh dilatih. Assalamualaikum, masya Allah hari ini. Kalau anak pulang sekolah, biasakan pertama kali yang ditanya bukan sudah belajar apa.
Beberapa hari ini, biasakan yang ditanya itu, hari ini kamu senang apa tidak? Senang apa hari ini? Belajar matematik aku tadi nggak bisa, akhirnya nilaiku 5. Kira-kira apa yang kita? Hebat. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Hari ini aku belajar matematik, aku nggak bisa, nilaiku 5. Apa yang kita? Marah? Ngomel? Atau nggak apa-apa, nanti berusaha lagi. Yang mana? Gak apa-apa. Mudah-mudahan yang terakhir kan begini ya, nggak apa-apa, nanti berusaha lagi. Gak apa-apa yang penting berarti. Apa? Saya begini ya, keluar kandung, gitu segala macamnya. Ya, jadi biasakan itu, dilatih ya. Dilatih yang bertemu. Ingat-ingat, kalau kita tidak terbiasa, biasakan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan, ulas asih, penuh kasih sayang itu tidak ada pada sebuah hal melainkan menjadikannya lebih indah. Dan tidaklah dia terlepas dari sebuah hal kecuali menjadikannya lebih tercela. Ya. Jadi kelemah lembutan itu bagian dari solihnya seorang. Ditambah dengan hadis Nabi, laisa minna man la yukrim kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Nah, jadi dilatih. Nanti berikutnya baru ketahui bahasa cinta anak kita. Bahasa cinta anak itu apa? Ini semua bahasa kita berefek untuk anak kita, tapi ada yang lebih berefek untuk kita kalau tepat bahasanya. Ya. Nanti insya Allah disambung di pertemuan berikutnya. Ini baru apa? Mukadimahnya. Kita baru bahas iman. Dan dari Hanif masih rentet, baru selesai nanti masuk lagi. Ya. Nah, insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, semoga terjawab Abu Barakallahu. Nah, jadi berikutnya, ya silakan, monggo Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itu pertanyaan bagus juga. Apa batasan yang harus diketahui oleh seorang pendidik dalam ruang lingkup yang khusus yaitu orang tua terkait pendidikan di luar sekolah? Nah, perlu saya sampaikan kepada Abu dan Ummu sekalian bahwa kehidupan anak-anak kita di sekolah itu kalau kita persentase itu cuma sekitar 30%, 40%. Sisanya justru lebih besar di rumah. Sejatinya perkembangan mereka yang lebih menentukan sejatinya justru datang dari rumah, bukan ada di sekolah. Maka bagaimana sih pendidikan kita dalam ruang lingkup rumah? Simple. Pelajari bagaimana syariat melakukannya. Bagaimana Nabi menjalani kesehariannya, dipadukan dengan pemahaman fase tumbuh kembangnya, dipadukan dengan bagaimana syariat mengaturnya. Bismillah, hasilnya pasti baik karena Allah yang baik. Maka berarti orang tua tidak boleh berhenti belajar. Berarti apa? Kajian berikutnya kajian ini kan? Gitu ya. Insya Allah sama satu-satu. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa kita fasilitasi. Jadi nggak cuma apa yang berkaitan sama sekolah, tapi apapun yang berkaitan dengan keseluruhan termasuk support di rumah. Insya Allah kita pikirkan. Nah, jadi batasannya adalah bagaimana syariat mengaturnya. Untuk tahu bagaimana syariat mengaturnya, bagaimana? Tentu saja dengan ilmu. Bitta'allum, dengan belajar, tidak berhenti mengajarkan. Semoga Allah mungkin itu bisa saja. Semoga terjadi. Jadi,
Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Satu lagi. Oh boleh, monggo silakan. Iya. Apa sih yang enggak boleh? Kadang kita mendengar ada orang yang bicara masalah bawaan orok, Ustaz. Oh iya, Bu. Nah, Iya, bawaan orok. definisi dari bawaan orok itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih apa ya, lebih biar kita mengerti lebih apa ya, lebih bisa masuk akal dan ilmiah sedikit itu apa, Ustaz? Terus caranya untuk mengubah udah bawaan orok itu gimana supaya bawaan orok itu negatif ke Iya. yang baik. Iya. Ini Hidayat terakhir, Ustaz. baik ya. Insyaallah saya jawab ya, Abu dan Ibu sekalian, bahwa apa yang disebut bawaan orok itulah, mungkin kalau bahasa simpelnya itulah fitrah. Itu fitrah itu. Itulah fitrah bawaan orok. Emang dia mau begitu? Emang dia mau begitu? Itulah fitrah. Tapi perlu dijelaskan bahwa ketika anak tersebut lahir, dia mesti di atas fitrah, di atas kebenaran, di atas kecondongan kepada kebaikan, di atas kelebihan-kelebihan bekal-bekal yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Pada berjalannya sangat mungkin diganggu sama syaitan. Nah, pada perjalanan itu sangat mungkin. Syaitan kan tugasnya mengganggu, kan begitu ya? Mengganggu fitrah manusia, itu syaitan. Nah, maka kalau boleh saya bahasakan konversi apple to apple atau apa bahasanya pas bawaan orang itu apa sih? Maksudnya yang fitrah itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimanakah menyeimbang atau mengubah apa yang tadinya negatif menjadi positif? Kalau yang kita sebut fitrah tidak ada yang negatif. Yang kita sebut fitrah itu tidak ada yang negatif. Negatif yang kita lihat dari seseorang itu adalah bentuk luka fitrah ataupun kecondongan yang sudah diganggu oleh syaitan. Maka kalau kita lihat itu sebagai sebuah kekurangan, tidak akan pernah bisa dirubah menjadi sebuah kelebihan. Contoh, kalau kita memandang negatif anak yang suka nangis, maka anak yang suka nangis sampai kapanpun dia akan begitu. Oh bisa kok, anak saya waktu dulu suka nangis, sekarang enggak. Sekarang kita lihat, enggak suka nangisnya itu seperti waktu karena kita larang, sehingga dia sebenarnya luka fitrahnya. Atau memang itu bagian dari perkembangan yang sebenarnya bukan itu bakatnya. Nah, maka sebuah hal yang Abu Khalid membahasakan bawaan orok itu tidak akan pernah bisa berubah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dalam memimpin sama atau berbeda ketika beliau berdua menjadi khalifah? Berbeda. Pendekatan cara memerintah Utsman bin Affan sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab atau sama? Berbeda. Itu disebut fitrah. Contoh, Umar itu kan reaktif, betul nggak? Betul-betul, wahai Rasulullah, izin untuk tugas kadernya. Tapi gitu kan? Bukan betul-betul begitu kan? Iya, Umar bin Khattab itu dikisahkan riwayatnya betul-betul seperti itu. Ada hal yang tidak dia suka, dia begitu langsung. Ya, itu Rasulullah berani ya. Tapi coba cari riwayat satu saja. Pernah nggak Rasulullah negur Umar? Umar, kamu jangan begitu. Ya, sabarlah gitu. Enggak. Karena Rasulullah tahu Umar begitu. Tapi apakah Umar dan Nabi tidak terkendali? Tidak ada pengendalinya. Apa pengendalinya? Iman. Pengendalinya Umar bin Khattab iman, sehingga menjadikan beliau menjadi orang yang mulia karena terkendali oleh iman ini. Nah itu yang kita kuatkan. Cintanya berarti. Iya betul, tapi ini cinta. Kurang cinta apa Umar kepada Rasulullah SAW sampai ketika Rasulullah wafat, yang bilang Rasulullah wafat mau itu keras. Saking kuatnya cinta beliau itu, beliau masih apa bahasanya? Belum terima bahwa Rasulullah sudah wafat. Dan sini seperti itu kan? Gitu. Nah, pelan-pelan insya-Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya, sebagai penutup, ingat-ingat pendidikan itu adalah soal proses. Halan-halan saya step by step. Ya.
Aku yang melihat dia tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran agar jemaah sekalian, jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi